Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosua Jimagustio. Saya adalah guru pengampu untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan pembelajaran online pertama kita. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar yang namanya logika dan algoritma. Sebelum mempelajari yang lebih jauh lagi, yang harus kalian ketahui kompetensi dasar apa yang harus kalian capai. Yang pertama, KD 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer, dan KD 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Ya, selanjutnya silahkan perhatikan pada slide di layar HP kalian. Apa itu logika? Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, pada pembelajaran kita saat ini kita tidak akan membahas logika secara rinci, namun yang akan kita pelajari adalah bagaimana bernalar, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan juga teratur, di mana yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai artificial intelligence, atau kita kenal juga sebagai AI. Nah, seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Namun juga disertai dengan bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran sebuah pernyataan yang untuk pada akhirnya sampailah pada sebuah pengambilan keputusan. Kemudian, logika juga dikenal sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Karena seseorang membutuhkan kemahiran untuk bernalar secara logis agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar. Lalu mungkin yang akan menjadi pertanyaan bagi kalian adalah, apa sih Pak manfaat dari logika itu? Nah, jadi ada beberapa manfaat seperti yang kalian lihat pada slide ini. Ada 5 yang menjadi manfaat dari logika. Yang pertama adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang yang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Seperti yang ada saya singgung sebelumnya, yaitu untuk menghindari sebuah kesesatan bernalar. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik sebuah kesimpulan. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada pola nalar deduktif dan juga pola nalar deduktif. Yang pertama adalah pola nalar deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Ingat, deduktif itu adalah umum ke khusus. Contohnya, umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua ada pola nalar induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, khususnya Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yang kedua, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa yang rajin belajar akan
mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, dari contoh ini, apakah kalian sudah mengerti atau paham untuk membedakan mana yang merupakan pola nalar deduktif dan mana pola nalar induktif? Jika kalian ada pertanyaan seputar deduktif dan juga induktif, silahkan kalian simpan pertanyaannya untuk kita bahas di akhir dari presentasi ini. Nah, apa itu algoritma? Setelah kita mempelajari logika, di mana berkaitan dengan bagaimana manusia berpikir dengan benar. Ya, perhatikan lagi, logika berkaitan tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar. Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik. Paham ya? Jadi sudah berbeda. Logika dan algoritma itu berbeda. Ya, dimana logika adalah bagaimana manusia berpikir dengan benar, sedangkan algoritma itu akan berkaitan dengan bagaimana cara penyelesaian masalah yang baik. Nah, untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan sebuah masalah dengan cara yang terbaik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, contoh, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Goreng tempe sebentar. Tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Aduk hingga semua bumbu meresap. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Yang terakhir, tumis toge siap dihidangkan. Nah, itu adalah contoh dari sebuah penyelesaian masalah yang menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, itulah yang dinamakan sebagai algoritma. Di mana algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Jadi perlu diperhatikan adalah algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian untuk materi pada pagi hari ini, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang bagan alir atau flowchart. Baik, jika ada pertanyaan silahkan bergabung di kelas kalian di Google Classroom. Saya Yuswa Jimagustio, selamat pagi dan terima kasih.